Warung dan 2 motor di Bangkalan, Jawa Timur ludes terbakar. Lama antri di Pelabuhan Ketapang, sejumlah truk rusak. Mengasah ketangkasan anak di kejuaraan pushbike. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah warung yang menjual bensin eceran terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. 2 sepeda motor yang berada di dekat warung juga ludes terbakar. Warga di sekitar TKP panik karena kobaran api sangat besar. Warga di kawasan menuju Pesarean, Bangkalan panik karena api tiba-tiba membesar dan membakar sebuah warung yang menjual kebutuhan sehari-hari atau lebih dikenal dengan sebutan warung Madura. Warga pun tidak berani mendekat karena kobaran api sangat besar membakar seisi warung serta 2 sepeda motor yang terparkir di dekat lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman karena api masih berkobar membakar warung dan 2 sepeda motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Bensinnya itu, bensin ecerannya itu tertumpah sehingga tiba-tiba disambar oleh jadi ada pintu rokok. Akhirnya terbakarlah dengan sangat dahsyat. Ada korban dalam peristiwa ini, Pak? Tidak, dalam kebakaran ini tidak ada korban, cuma kerugiannya banyak itu kayaknya. Juga terlihat 2 motor terbakar juga. Ya, ada sepeda motor yang terbakar di dalam sepeda motor metik kalau nggak salah. Aksi ini seharusnya tak dapat ditiru. Seorang kakek di Jember naik pitam dan membacok tetangganya yang juga rekan sesama pedagang di pasar. Pelaku bilang tak tahan sering dibuli dan diolok-olok korban. Akibat penganiayaan ini, korban luka parah. Inilah video amatir warga beberapa saat setelah peristiwa pembacokan yang terjadi di pasar tradisional Balung, Jember. Polisi menemukan barang bukti sebilah golok dan membawa korban ke rumah sakit serta menangkap pelaku. Pelaku ditangkap tak jauh dari tempat kejadian dan menemukan barang bukti sebilah golok untuk melukai korban. Kakek berusia 68 tahun ini kesal karena sering dibuli dan diolok-olok. Karena korban ini seling olok-olok pelaku, ya macam-macam lah olok-olokannya. Ya mungkin korban gurau ya, tapi pelaku menganggap serius, sehingga pelaku itu pada waktu emosional mungkin sudah memuncak, sehingga sebelahnya ada orang jualan ikan itu, pisau ikan, pisau daging, pisau yang untuk bagi-bagi potong-potong itu langsung diambil, langsung dibacokkan kepada korban. Karena saya merasa disakiti, Pak. Disakiti seperti apa, Pak? Saya disantet. Terus? Yang disantet itu kemaluan saya. Terus yang terakhir ini sudah 1 tahun, mata saya tidak melihat cuma remeng-remeng. Seperti saya melihat Bapak ini tidak jelas. Baca tidak bisa saya. Dibully, digojlokin gitu? Ya pokoknya olok-olok lah ya. Ya sering. Masih berita kriminal, seorang bapak dan 3 anaknya asal Malang dibekuk Polda Jatim karena menjadi komplotan curanmor. Keluarga curanmor ini telah beraksi di 17 TKP dengan menyasar sepeda motor petani yang sedang bekerja di sawah. Anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap pria Parubaya dan 3 anaknya, 1 diantaranya masih di bawah umur.
Pelaku dibekuk lantaran menjadi otak dari komplotan curanmor di wilayah Kepanjen, Malang. Perannya, sang bapak bertugas mencari korban dan mengawasi situasi di lokasi, sedangkan ketiga anaknya berperan sebagai eksekutor pencurian sepeda motor. Polisi menyita sejumlah barang bukti sepeda motor curian dan senjata tajam, serta satu mobil pickup yang digunakan sebagai sarana mengangkut sepeda motor curian. Termasuk ada yang satu keluarga yang sudah. Jadi orang tuanya ini memang beberapa kali melakukan dan belum pernah tertangkap, dan memang ironis dalam melakukan aksinya dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran. Kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi diperparah dengan adanya sejumlah truk logistik Jawa Bali mesinnya mogok. Hal ini dampak kerusakan mesin saat truk terjebak kemacetan. Suasana di area parkir dermaga Bulusan Pelabuhan Ketapang terlihat dipadati deretan truk logistik yang masih mengantri menunggu penyeberangan ke Pulau Bali. Bahkan antrian macet panjang hingga 5 km. Kemacetan ini diperparah adanya truk mogok dampak kerusakan mesin. Kerusakan paling banyak terjadi pada dinamo starter mesin truk. Komponen ini terpaksa sering dihidupkan dan dimatikan karena truk harus melaju pelan dalam kemacetan. Tak hanya waktu, para sopir mengalami kerugian karena mengeluarkan biaya tambahan untuk servis dan makan selama di lokasi penampungan truk. Dinamo starter. Kenapa kok bisa macet itu, Mas? Kok bisa rusak? Ya gara-gara dikit-dikit dimatiin mesinnya. Hidup mati ya? Iya, dari kemarin pagi. Gitu. Dari Baluran sana saya. Terus gimana ini? Biaya perawatannya ditanggung siapa ini, Mas? Supir atau? Ya sendiri lah, Mas. Dinamo starter, nah ini rusak karena sering dipakai starter gitu loh, Mas. Jadinya panas, akhirnya kebakar. Selama mayat ini banyak panggilan, Pak? Iya, banyak lah ini. Rata-rata apa kerusakannya, Pak? Ya sama ini dinamo starter ini dah. Kan mati hidup terus. Sering dipakai starter itu loh, Mas. Jadi dinamo starternya panas. Informasi lainnya, Kampung Bendera Surabaya mulai dipadati pembeli jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Warga berburu berbagai aksesoris merah putih untuk menyemarakan HUT kemerdekaan. Kampung Bendera setiap tahunnya menjadi sentra penjualan bendera dan pernak-pernik HUT kemerdekaan ini. Tempat ini ramai didatangi pembeli. Di kawasan ini pedagang menjajakan beragam aksesoris kemerdekaan seperti umbul-umbul hingga lampu lampion merah putih. Pembeli juga datang dari berbagai kalangan seperti karyawan hotel, perkantoran hingga individu. Mereka berburu hiasan untuk memeriahkan tempat tinggal dan lingkungan kerja. Sementara itu, pedagang mengaku penjualan meningkat seiring banyaknya permintaan. Mereka juga melayani pemesanan sesuai kebutuhan pembeli. Harga aksesoris kemerdekaan berkisar Rp5.000 hingga Rp200.000 tergantung ukuran dan bahan. Apa ya, kita nyari di tempat harganya lah gitu. Untuk harganya lebih murah atau gimana, Mas, kalau di sini? So far kalau kita lihat, kalau di compare sama lainnya memang sedikit lebih murah, ada perbandingannya. Tapi ya itu tadi, harus ditawar dulu gitu. Lumayan rame tapi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Mbak, yang paling dicari apa? Background, apakah bendera atau apa? Background kan tergantung itu, Mas. Nanti ini kan kalau awal gini ini kan pertama umbul-umbul ya. Nanti kalau pertengahan background sama bendera rumah. Tak hanya di Surabaya, pedagang bendera dadakan juga ramai berjualan di tepi jalan di kota Kediri ramai menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Mayoritas pedagang ini dari Jawa Barat yang merantau untuk mendapatkan keuntungan berjualan. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera dadakan mulai ramai di sepanjang jalan protokol Kota Kediri. Mayoritas para pedagang ini berasal dari Bandung, Jawa Barat. Salah satu pedagang bernama Komar mengaku memanfaatkan momen bulan kemerdekaan untuk berjualan bendera merah putih.
Pria berumur 63 tahun itu rela meninggalkan pekerjaannya yang dulu berjualan kain di pasaran. Hal itu karena kondisi pasar saat ini sepi. Menurutnya, lebih menguntungkan berjualan bendera di pinggir jalan. Bapak dari 3 anak itu mengaku berjualan bendera rutin dilakukan setiap tahun di bulan Agustus. Menurutnya, penjualan bendera tahun ini lebih ramai jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kali ini, dalam 5 hari berjualan, pedagang bisa menjual hingga 200 potong lebih bendera. Kalau 200 lebih ada. Terus Itu yang dijual bendera jenis apa aja? jenis itu apa? Layur, umbul-umbul, dekron, bendera kecil yang besar lah. Komplit kalau jualan. Harganya sampai berapa? Harganya macam-macam, ada yang 25, ada yang 30, ada yang harga 5.000 untuk motor, untuk mobil 10.000 itu. Sementara itu, salah satu warga mengaku membeli bendera untuk dipasang di halaman rumahnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukurnya atas kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus 1945. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pedagang mengaku harga bendera sendiri tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pedagang menjual mulai dari harga Rp39.000 hingga Rp250.000 tergantung jenisnya. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Mengasah ketangkasan anak di kejuaraan pushbike. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetap di Kompas Jatim. Saudara, usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi, puluhan siswa sekolah rakyat di Jember dipulangkan ke orang tua. Hal ini karena sarana dan prasarana di sekolah rakyat ini belum siap dan dalam tahap renovasi. Suasana lengang ini masih terlihat di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berada di Balai Pendidikan Pelatih PPP Kecamatan Patrang, Jember. Terlihat hanya aktivitas jumlah pekerja melakukan perbaikan ruang kelas dan perlengkapan sekolah, baik di luar kelas maupun dalam ruangan kelas. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah telah berakhir, siswa-siswi dikembalikan ke orang tuanya karena sarana dan prasarana di sekolah rakyat belum selesai. Kegiatan masa pengenalan sekolah di sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah pada umumnya, yakni selain perkenalan guru dan siswa-siswi, juga adanya perkenalan wali asuh, wali asrama, dan juga kegiatan pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan segera rampung ini semua sarpasnya ya. Per hari ini kita sudah sampai di angka 95%. Tetapi kan selain sarpas kan juga banyak yang harus kita penuhi juga ya. Contohnya kayak meja kursi sudah ada, tapi kayak lemari itu masih belum. Kayak spray ya, hal-hal seperti itu kan masih belum. Jadi mudah-mudahan secepatnya. Untuk kegiatan tatap muka memang belum ada, Bu ya? Belum. Karena kan kami mengutamakan keamanan untuk anak-anak ya. Jangan sampai sarpasnya belum dipaksakan kan juga bahaya untuk keselamatan anak. Sekolah Rakyat Terintegrasi Jember mendapatkan kuota 50 siswa sekolah dasar dan 50 siswa-siswi sekolah menengah pertama. Namun saat ini yang tertampung untuk siswa-siswi sekolah dasar berjumlah 34 orang dan siswa sekolah menengah pertama sejumlah 44 orang. Penyelesaian seluruh sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat Terintegrasi di Jember sudah berjalan 95% dan sesuai rencana, kegiatan belajar mengajar akan dimulai 5 Agustus 2025. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kreatif anak muda melalui Festival Kreatif Tahunan Idea Fest Surabaya 2025. Pelaku UMKM menyumbang hampir 60% dari produk domestik regional bruto PDRB Jawa Timur. Kegiatan Idea Fest Surabaya 2025 hadirkan ratusan pelaku UMKM hingga komunitas yang ingin mengembangkan ide dan inovasi bisnis di Jawa Timur.
Dengan mengusung tema The Rise of Local Heroes, Idea Fest Surabaya tahun ini mengadakan 50 sesi Idea Talks dan menghadirkan ratusan pembicara dari pelaku industri kreatif, entrepreneur, hingga aktivis sosial yang berdampak nasional. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bilang kontribusi pelaku UMKM memberikan sumbangsih hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen bersinergi dengan wirausaha dan pelaku UMKM menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya inovasi dan produk bernilai ekonomi tinggi. Jadi kewirausahaan di Jawa Timur ini luar biasa. Tetapi di sisi lain memang wirausaha ini itu kalau perusahaan besar mungkin mereka untuk berinovasi mereka punya lead bank sendiri ya. Tapi kalau perusahaan-perusahan menengah kecil kita juga harus ikut berperan untuk menciptakan ekosistem yang mumpuni. Kita juga melihat ya begitu besar potensi anak-anak muda di Jawa Timur yang mungkin ini adalah menjadi sebuah panggung ya untuk mereka untuk bisa semakin menunjukkan karya dan kehebatan arek-arek Jawa Timur. Saudara, memperingati hari jadi ke-1146, Pemkot Kota Kediri menggelar lomba push bike untuk anak-anak. Lomba ini digelar untuk meningkatkan ketangkasan dan keberanian anak usia dini. Sejumlah anak usia dini ini terlihat semangat mengikuti perlombaan push bike di Gor Jayabaya, Kota Kediri. Mereka berlomba adu kecepatan ke garis finish dengan menggunakan sepeda. Perlombaan push bike ini digelar oleh Pemkot Kediri dalam rangka memperingati hari jadi ke-1146. Lomba itu digelar untuk memberikan ruang tumbuh bagi anak-anak generasi bangsa, sehingga nantinya bisa melatih ketangkasan dan keberanian mereka. Push bike sendiri merupakan sebuah sepeda yang didesain tanpa pedal dan juga rem, sehingga para peserta untuk menggerakkan sepeda memerlukan dorongan kaki. Selain itu, dengan adanya kegiatan itu, petugas berharap mampu menarik para wisatawan dari luar daerah untuk datang ke Kota Kediri. Dia kompetitif, dilatih sejak dini, tapi dengan kompetitif yang itu rasa tanggung jawab, beraninya, semuanya ada di sana. Maka ini yang luar biasa. Tinggal 587 peserta rider, dan itu dari banyak kota kabupaten, hampir 57 kota kabupaten di Indonesia. Salah satu orang tua peserta mengaku senang dengan adanya perlombaan itu. 1 bulan sebelumnya, Sukma telah melatih stamina putrinya agar bisa memenangkan lomba push bike tersebut. Yang terutama pastinya latihan fisik sama nutrisinya sih. Untuk anaknya biar moodnya selalu terjaga. Karena mood itu penting bagi anaknya waktu acara seperti ini. Agar anak juga mempunyai rasa bersaing, tapi dengan sportif gitu aja. Para peserta mulai dari umur 2 tahun hingga maksimal 10 tahun. Total ada 597 anak-anak yang mengikuti kegiatan itu. Ratusan peserta tersebut datang dari berbagai daerah, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, hingga Bali. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Hotel Santika Group kembali menggelar agenda tahunan Santika Fair East Java 2025 atau Gathering Corporate untuk merawat jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang masih berlangsung hingga saat ini. Gathering yang digelar di Hotel Santika Gubeng ini mengambil tema Reognesia untuk menjaga kebudayaan asli Ponorogo, Jawa Timur. Agenda rutin tahunan Santika Fair kembali digelar oleh Hotel Santika Group Regional Jawa Timur yang dipusatkan di Hotel Santika Gubeng, Surabaya. Gathering Corporate kali ini mengambil tema The Land of Reognesia atau Pulau Reog untuk menjaga warisan budaya asli Ponorogo, Jawa Timur sebagai ikon kesenian dan pariwisata. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin yang kita adakan di Santika East Java khususnya untuk
Regional Jawa Timur. Ini kita ada 13 properti Santika Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ini kegiatan kita sifatnya tahunan. Untuk tahun ini kita mengangkat tema The Land of Reognesia. Kenapa? Karena kita di Santika Indonesia itu sangat mengangkat nilai budaya. Karena Santika Indonesia ini di Regional Timur khususnya ada 13 hotel yang tersebar di Jawa Timur. Jadi salah satu yang kita angkat itu reog. Sesuai dengan visi misi dari grup Santika Indonesia sendiri, yaitu menjadi jaringan hotel yang terbesar di seluruh Nusantara layaknya seni budaya reog yang terus berkembang dan dikenal di seluruh penjuru negeri. Ya. Untuk mengapresiasi para relasi bisnis dan tamu-tamu setia jaringan Santika Indonesia Regional Jawa Timur. Untuk gathering kali ini acara tahunan ya? Betul, acara ini diadakan di setiap tahunnya. Gathering kali ini diikuti sejumlah perusahaan yang telah bekerja sama dengan Santika Hotel serta jajaran Hotel Santika Group, diantaranya Hotel Kampi dan Amaris Hotel. Acara pertemuan ini juga bertujuan merawat jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang telah berlangsung hingga saat ini. Sebagai tema acara gathering turut ditampilkan kesenian reog Ponorogo serta sejumlah tarian seperti jatilan dan dadak merak yang memukau penonton. Dalam acara ini juga digelar gala dinner untuk para peserta. Gathering corporate akan rutin digelar oleh Hotel Santika Group Regional Jawa Timur setiap tahun. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi akan hadir lontong balap kuliner legendaris khas Surabaya. Tetap bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Surabaya memiliki banyak ragam kuliner khas daerah legendaris yang bisa dinikmati oleh pecinta makanan. Salah satunya lontong balap khas Kota Pahlawan, Surabaya, kaya akan gizi dari sejumlah sayuran dan mengandung protein sate kerang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Berisi kuah kecamba atau toge dipadu dengan potongan tahu goreng dan irisan lento atau gorengan berbahan dari ubi, sate kerang, lontong, serta ditaburi sambal petis. Makanan satu ini menjadi favorit pecinta kuliner khas Surabaya. Masyarakat Surabaya menamai kuliner tradisional ini dengan sebutan nama lontong balap. Makanan ini sudah ada sejak lama, sejak zaman penjajahan Belanda. Meski tergolong makanan tradisional, namun banyak yang mengemarinya. Lontong balap kaya gizi karena mengandung sayuran jenis toge, kecamba, sehingga cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Agus, salah satu penjual lontong balap di Surabaya, mengaku berjualan meneruskan pendahulunya. Ia merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha ini. Menurutnya, makanan legendaris ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sehari, ia bisa menjual 50 porsi makanan lontong balap. Satu porsi dijual dengan harga Rp10.000. Jika pembeli meminta tambahan sate kerang, harganya menjadi Rp12.000 per porsi. Ini sejak zaman Belanda, zaman Bung Karno sudah ada makanan ini. Itu saya menurut cerita gitu. Ini iya. Saya ini sudah generasi ketiga secara duluran. Ciri khasnya Surabaya ya Surabaya. Kalau makanan di kota lain nggak bisa seperti ini. Isinya tahu, lontong, ketoge atau sambal ini. Terus barang ini nggak bisa dijual lagi kalau nggak habis, pasti buang.
siap saji setiap hari. Jadi nggak ada pengawetnya ya? Nggak ada pengawet. Aman ya Pak? Aman, paling aman. Terkait cita rasa kuliner lontong balap, tak perlu dipertanyakan lagi. Banyak warga yang mengemarinya menjadi hidangan makanan pagi maupun siang. Meski mayoritas yang mengemari makanan ini adalah kalangan orang dewasa, namun ada beberapa anak yang menyukainya meski tak sebanyak orang dewasa. Yang bikin enak apa ini? Ada kerangnya. Kerangnya ya? Sering nggak makan lontong balap? Jarang. Jarang ya? Tapi enak ya rasanya ya? Ini memang makanan khas Surabaya ya? Iya. Yang membedakan makanan ini dengan makanan lainnya menurut kamu apa? Dari kerang sama cambanya. Komposisi menu ini sederhana, sehingga Anda bisa membuatnya dengan mudah, bahkan di rumah pun bisa dicoba. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.